Halo bro, ketemu lagi dengan saya. Ya, hari ini kita akan membahas materi grading manual ya. Jadi grading manual itu adalah menseri dari pola master menjadi besar ataupun kecil. Ya, nah di sini sebagai tenaga pola atau tukang pola itu harus paham tentang konversi size, standar konversi size internasional ataupun lokal. Itu harus paham. Interval gridnya itu berapa, selisih intervalnya itu baik panjang ataupun lebar itu berapa, penggunaan size standar internasional itu apa, size-nya Eurota, French atau Prancis atau Mondo Point, Japan dan sebagainya. Itu dia harus memahami hal itu. Tapi kalau kita yang kita bahas di sini itu kita menggunakan size lokal. Jadi karena kita peruntukannya untuk pengrajin alas kaki ya. Nah, jadi tidak ya rumit, tapi tidak serumit yang ada di pabrik harus 0,00 itu dihitung. Nah, di sini kita bulatkan aja. Selisih itu pasti ada karena kita menggunakan pulpen, ya kan, pensil. Nah, sedangkan pensil pulpen ini berapa ketebalannya? Nah, ya memang yang benar itu kita pakai incek ya atau tusukan seperti ini. Tapi ini pun namanya manusia pasti ada blesetnya, ya. Kita menggunakan penggaris, ya. Ini alat-alatnya ya. Nah, ini per mili. Mata kita juga terbatas. Nah, pasti ada plus minus, jadi ada kelebihan kalau manual itu. Maksudnya ada minusnya ya, banyak minusnya daripada pakai software atau mesin plotter. Nah, terus jangka, cutter, ya, penghapus, ya ini yang alat-alat yang kita gunakan. Nah, bahannya kertas ya. Oke, kita masuk ke tahap grading manual secara praktis dulu. Oke, pembahasan yang di sini kita akan menggunakan size lokal ya, yang dimana untuk pengrajin biasanya menggunakan size Euro, size 39, 40, 41, 42 dan seterusnya, itu contohnya. Nah, ini saya ambil sulas seperti ini. Nah, ini size 39 ini kita menggunakan size Euro ya, size lokal. Nah, bicara tentang international size, itu standar gradingnya kalau size Euro itu interval panjang itu 6,66. Ini 6,66 itu terhitung milimeter ya, biasanya yang digunakan di industri sepatu atau untuk penggunaan mesin atau software grading itu 6,66. Nah, untuk grade tingginya itu biasanya 1,5 sampai 1,8 ya untuk size Euro. Nah, di sini itulah acuan untuk kita menggrading manual nantinya ya. Jadi harus paham tentang konversi size. Karena lokal yang kita bahas di sini ya, kita menggunakan size Euro. Itu size untuk interval panjang itu kan 6,66 mili. Nah, ini kita bulatkan menjadi 6 saja. Nah, sebenarnya ini tidak boleh dilakukan di industri, cuma karena ini manual. Terus pertama mata kita dengan garis len tipis 0,0 itu dan sebagainya, itu kan mata kita terbatas, jadi kita bulatkan 6 saja. Dan tinggi kan 1,5 sampai 1,8. Nah, ini bisa kita gunakan 1,5 sampai 2 mili. Nah, ini ya. Jadi kita acuannya itu interval yang ini untuk grading nantinya, grading manual. Itu harus paham. Ya. Untuk konversi size itu bisa set di Google. Ya, internasionalnya ya. Itu bisa set di Google, nanti ada tabel-tabelnya di situ banyak, tinggal pilih aja. Karena pola kita ini 2D, itu tidak berhubungan dengan gemuk ya. Karena pola ya, kalau gemuk itu kan 3 dimensi harus melingkar ya. Nah, ini yang kita butuhkan adalah panjang dan tinggi. Ya. Nah, langkah pertama, master sudah ada. Sebelum kita mulai menggrid secara praktis atau grading manual secara praktis, kita buat sudut dulu. Ya, ini langsung saya praktekkan. Nah, sudut dulu ya. Nah, itu sudut siku. Perhatikan ya. Ini kita tarik garis lurus dulu ya. Terus karena ini harus siku, nah ini posisikan ini harus siku dulu ya, garisnya 90 derajat ya. Nah, terus di bagian atasnya ini kita teruskan aja ke atas. Nah, seperti ini. Nah, di sini ada titik A dan B. Nah, A dan B. Untuk panjang ini kita menyesuaikan panjang dari pola master ya. Contoh, nah ini kalau kita untuk V dan E ini kita sejajarkan ke AB, itu cukup enggak? Nah, di bagian belakang ini kita garis singgung ya, garis tertinggi bagian belakang. Berarti kan di bagian dekonter ya ini. Nah, seperti ini. Oke, perhatikan. Nah, ini garis singgung mentok di bagian dekonter, bukan begini ya, tapi mentok di bagian dekonter. Ya. Nah, udah. Nah, kalau sudah seperti ini silahkan digambar ya, digambar bagian outline-nya. Nah, bisa menggunakan bolpen berwarna ataupun pensil ya. Ini yang kita praktekkan untuk pertama ini adalah pola masternya. Nah, jangan lupa jika outline sudah digambar, sekarang bagian dalamnya
komponennya. Nih. Nah, sudah seperti ini. Nah, kalau sudah garis putus-putus silahkan disambung atau dirapikan. Nah, jadi bentuknya kelihatan. Nah, seperti ini. Teman-teman. Nah, sudah. Ini yang kita sebagai contoh, kita akan menggrading pola slip on. Ya, sudah sampai sini. Nah, untuk panjang AB kita ukur berapa ini? Panjangnya berapa ini? Dari A ke B, garis singgung yang paling belakang. Ini ukurnya berapa? Nah, ini AB-nya kita ukur, berarti 29,8. Totalnya AB itu sama dengan 298 mm. Nah, ini sudah dicatat ya. AB untuk size berapa ini? 39. Ini 39 ini. Nah, sekarang kita akan mulai grading manual ini. Mau besar, mau kecil, sama aja nanti tadinya. Ini perbesar dulu ya contohnya. Nah, oke, kalau sudah, sekarang intervalnya 6. Ini kan 6 ya, yang kita pakai 6. Nah, untuk manual praktis dari AB ini, kita akan membagi 6 bagian di dalamnya. Nah, caranya gimana? AB kita bagi 6. Nah, ini tadi 6 kan panjangnya, interval selisih size-nya 6. Ya, kita bagi 2 sama dengan berapa? Nah, hanya 49,6. Nah, sekarang kita mulai ukur. Dari AB ini kita akan memberikan garis pembagian tadi 6, sejumlah 6 tadi untuk grid. Oke. 1. Nah, ini pas ini 49,5 ya. Jadi bisa diukurkan ini. Nah, ini saya garis hitam. Nah, ini. Nah, dari sini kita tarik garis lurus ke bawah. Ya. Nah, ini. Nah, ini. Terus ini juga ya. Ini. Nah, dan di bagian atasnya juga kita garis. Jadi melebihi dari pola master ya. Nah. Nah, sudah seperti ini. Sudah. Nah, ini untuk memperpanjang nantinya. Berarti selisih dari size 39 ke 40 itu di sini nanti ada penambahan 6 mili. Ya. Dan untuk tingginya gimana? Nah, ini gimana? Sekarang jadi B ke bawah ini jumlah totalnya ini berapa? Nah, ini kalau namanya kita siku seperti ini, kita siku. Begini biar kelihatan, kita siku garis persinggungan bagian bawah. Nah, ini jadi lebarnya berapa? 11,6 bagi 2 berapa? 5,1 kan? Nah, ini 11,6 berarti berapa nih? 5,8. Nah, 58 berarti ini. Nah, ini 58. Ini 58. Lalu kita tarik garis lurus. Ini pembagian B ke arah bawah badan ya. Nah, ini saya tulis C ini. Jadi pembagian BC itu kita bagi 2 ya. Jadi BC bagi 2 sama dengan, nah ini jumlahnya berapa? Nah, untuk menentukan C, jadi garis singgung titik tertingginya itu ya. Sudah sampai di sini. Kalau sudah, ini sudah dibagi. Ini jalurnya kita akan mulai. Nah, kita tandai kiri dan kanan. Nah, kalau sudah, kita ini ada pulpen biru ya. Nah, ini di bawah AB berarti itu memperbesar ya. Kalau memperkecil berarti di atas AB ya. Nanti kita garis dulu. Oke. Nah, ya. Ini berarti nanti senternya pindah di bagian bawah kalau memperbesar. Oke. Nah, bagian yang tengah ini juga kita geser 1 mili, 1,5 lah, sama seperti yang di atas.
Nah, jadi nanti saya praktekkan. Ini penempatannya seperti ini nanti. Nah, di garis biru, bukan lagi di garis yang AB apa hitam ini, tapi di garis biru ya. Terus ini kan ada kolom berapa? 1 2 3 4 5 6 ya kan. 1 2 3 4 5 6 ya. Ini kita juga belajar logika ya pada saat kita grading. Jadi contoh ini yang kita grading 1 2 3 blok ini ikut yang atas ya. Sebenarnya ikut semua nih yang blok atas ini, AB yang atas biru, warna biru. Tapi pada saat di bagian komponen blok 3 4 5 4 5 6 ya, ini yang bagian bawah itu ikut yang ini. Jadi nanti gini pergeserannya ini lah, seperti ini kan. Nah, ini dia akan begini, dia akan lebih lebar ya. Kalau yang depan ini ke sana ini ikut yang ini, tapi lebarnya yang belakang ini ikut yang 4 5 6. Paham? Nih saya praktekkan. Ini saya pakai pulpen biru ya. Ini awal BE kita sejajarkan dengan garis biru. Nah ya, sejajar ya, mulai. Nah, kita tandai kotak nomor 1. Ini kita gambar nih yang depannya. Nah, oke. Nah, kalau sudah, ini kotak yang pertama ini kita geser 1 mili aja. Jadi kalau ada 6 kotak berarti berapa ketemunya? 1 mili 1 mili 1 mili 1 mili 1 mili 1 mili. Jadi totalnya di sini 6 mili, harus 6 mili. Nah, 1 mili digeser 1 mili. Ini harus lurus sejajar nih, P-nya harus sejajar yang biru itu tadi, AB. Nah, kalau sudah ini bergeser 1 mili, bagian bawah juga kita gambar 1 mili per kotak kita tandai. Nah, sudah. Ini tadi yang sudah bergeser 1 mili, sekarang kita tandai yang kotak kedua. Nah, karena di dalamnya tidak ada komponen. Nah, ini kan ada komponen cuma tidak diselut ya, karena kerasan itu bisa di grup. Nah, oke, kita geser lagi 1 mili. Nah, ini sejajar, harus sejajar dulu. Nah, ya 1 mili. Kalau sudah, kita gambar lagi. Nah, ini ada batas ketiga, kotak ketiga, maaf. Nah, kita tandai ya. Jadi kotak antara kedua tadi digeser, kotak ketiganya ini di dalamnya kan ada nih. Nah, ini kita gambar. Nah, sedikit aja yang di area ini. Kita geser lagi 1 mili, sedikit. Nah, ini ya. Nah, di kotak 4 ini itu kan ada nih komponen. Nah, ini kita gambar sama ini, dan bagian atasnya juga. Nah, ini kotak ini, kotak 4 kita tandai. Oh ya, yang bawah ini belum. Ini juga. Nah, kalau sudah, ini kita fokus ke sini dulu ya, jangan yang tengah ini dulu ya, nanti. Kalau sudah, sekarang kita dari kotak keempat kita geser lagi 1 mili. Nah, ya, yang dalam digambar, yang luar di sampai kotak berapa ini? 5. Nah, terus kita tandai lagi kotak 5, geser lagi 1 mili, dalamnya digambar, ini juga bagian belakang juga digambar. Nah, sudah selesai. Nah, ini kita cek berapa selisihnya. Total 6 lebih ya, pas ya. Ini ada 6 lebih nih, lihat kameranya tidak bisa dekat. Nah, nih 6 mili sudah. Jadi totalnya ini 6 mili, ini harus 6. Nah, untuk bagian kotak 4 5 6 ini tingginya ini ikut yang ini, ke yang garis bawah ini, tapi posisi yang biru. Nah, ini kita tandai dulu, kita tandai kembali ke AB. Nah, posisi garis biru di bawah AB. Nah, ini kita garis tanda, ditandai. Nah, ini harus pas dulu. Oke. Nah, ini ikut yang hitam ini tandanya ya. Udah. Nah, dari kotak keempat ini mana tadi? Nah, ini pergeserannya 1, ini ulang, terus 2, terus 3. Nah, tadi kan 3. Nah, mulai keempat ini harus lurus dulu posisinya. Yang tengah ini kan ada tandanya nih, sudah ditandai. Nah, mulai kotak keempat ini turunkan ke bawah. Nah, ke biru ini 1 mili. Nah, kotak keempat kita gambar. Terus ini sudah ada tanda mau kotak kelima, kita geser 1 mili. Ini perhatikan, ini juga tidak boleh gerak. Ini harus di garis biru yang tengah. Ini gambar lagi. Nah, ditandai tadi sudah. Ini geser lagi. Nah, 1 mili kan? Nah, pas kan? Nah, ini baru kita gambar lagi. Nah, tuh. Yang tadi ada yang biru tadi 1 mili, yang hitam ini 1 mili. Nah, dari kotak keempat ke 3 ini kita sambung. Nah, ini seperti ini. Nah, nanti yang kita potong, yang ini garis AB itu adalah garis VE. Lalu bersinggungan motongnya ke biru. Jadi nanti motongnya itu
bukan yang di bawah ini tapi ini. Nah ini AB. Nah dari V ini melengkung ke garis biru ya. Nih saya praktekkan. Garisnya saya pinggirkan. Ini yang kita potong itu adalah AB yang biru ini. Maaf yang hitam. Nah ini kan titik V. Nah, titik V terus ke arah garis biru. Nah ya berarti yang dipotong itu yang atasnya bukan yang bawah. Gradingnya pakai line bawah, paham? Terus ini tetap biru outline-nya yang atas kita potong. Nah bagian belakang 6 mili karena selisihnya 6 mili tadinya. Nah ini. Nah yang bagian bawah itu adalah yang hitam karena kan pembagiannya yang tengah ini. Nah, ini yang praktis ya. Nanti kita cari alternatif lain yang paling cepat ya. Nah sudah. Nah ini kita cek, ini jadi pola 40, bukan lagi 39 tapi 40. Nah ini kita cek, ini harus sama. Nah ini gradingnya seperti ini, ada selisih di bawah, ada selisih di sini 6 mili, di sini 18 sampai 2. Nah terus jangan lupa untuk garis putus-putus di komponen warna biru ini kita buat yang rapi. Nah nah bisa dipotong, di slot maksudnya. Nah ini bisa di slot seperti contoh atas. Nah ini bisa dipecah pola ya. Ini masternya ya, nanti kita akan grading komponennya. Jadi ini dari pola master gridnya. Nah nanti kita akan pecah pola pada komponen juga ya, jadi ada perbedaan. Kalau pola master bisa di grading manual ya, nah komponen juga nanti bisa di grading manual. Tapi lebih enak itu kita grading pola masternya, jadi komponen ikut master kan. Kalau yang mana komponen itu biasanya kita kan harus checking pola master, logikanya kan. Jadi komponennya udah bener belum dengan masternya, itu sudah cocok belum. Kalau tidak cocok ya berarti masalah kan nanti di produksinya. Oke sudah. Nih nah terusin. Wah ada push meong ini. Apa ini push meong ini? Nah hasil grading pola manual dengan mesin itu pasti ada plus minus ya, pasti ada. Karena pertama kalau manual itu kan kurang presisi, karena tadi sudah saya bilang koma 0 itu kita tidak menganggap ya, karena kita kan memang peruntukannya untuk pengrajin bukan industri. Tapi paling tidak kita harus paham grading serian itu seperti apa ya. Nah ini sudah ini 40 jadi kan udah, ini yang untuk perbesar. Sekarang nah ini catatan disimpan aja. Oke sekarang kita untuk memperkecil. Nah nih ini sekarang kita tulis dulu pola master. Ses 40 slip on. Nah ini saya simpan. Sekarang kita akan mengcopy ses 39 ini untuk kita jadikan kecil. Berarti berapa ini kalau 39? 38. Tadi yang ke atas 40. Sama seperti tadi kita buat dulu garis sikunya 90 derajat. Ini saya pakai warna biru. Nah ini saya bikin lurus, langsung lurus ke kanan. Nah kalau sudah di sini A B, terus ini nanti ada C ya, C nya belum. Nah sekarang ini tepatkan dulu posisinya, yang bagian back counter ini bersinggungan dengan garis BC ya, dan yang bagian VE itu sejajar dengan AB. Nah oke, AB sudah sejajar ya, benar. Kalau sudah silahkan digambar outline-nya ada. Nah outline kita gambar. Udah. Nah, berarti titik A nya di sini ya, A nya di sini. Ini geser ke sana terlalu panjang. Nah A kita ukur dulu AB. Nah AB sampai garis bagian belakang ini. Nah berarti berapa ini? 298. Tetap AB sama dengan 298 mm. Kita bagi 6 selisihnya kan untuk interval. Ya ini sama dengan berapa? Di 4,5, berarti 4,5.
Nah kalau tadi ini kan kita acuannya kan untuk VE itu di garis di bawahnya AB yang hitam ini kan. Tadi kan kita buat untuk memperbesar itu berarti gini. Kalau ini turun ke bawah, AB-nya itu memperbesar. Nah, sedangkan untuk memperkecil itu arahnya ke sana. Ini memperkecil. Nah, ini sudah. Tadi AB kita buat garis di atasnya itu kira-kira 15. Nah, ini 15 itu berapa kecil. Nah, ini 5. Ini juga 15 ya, kurang lebih lah. Nah, baru tanda-tanda di sini kita garis. Nah, nah ini untuk memperkecil. Nah, ini berapa Pak? Sekitar 1,5 toh? Nah, 15 sampai 18. Jangan kalau 2 mili ya. Nah, ini lebih. Nah, terus jangan lupa BC kita bagi dua. Berarti yang biru kan? Ini tadi pakai yang biru aja. Nah, BC tadi bagi dua. Ini kita sejajarkan dulu. Garis batas ini. Berapa ini? Ya, 11,6, 5,8. 5,8. Ini juga 5,8. Nah, kalau sudah kita tarik garis lurus. Nah, kalau di sini ke atas, berarti di sini gimana? Ya juga ke atas. Tadi kan ke bawah, mana tadi? Nah ini kan ke bawah, ini ke bawah, yang biru, ini juga ke bawah, ini memperbesar. Tapi sebaliknya kalau ini ke atas, berarti ini yang merah, sini juga ke atas, kasih 1,5. Kita garis. Nah, sudah. Nah sudah. Jadi ini memperkecil. Nah ini tadi sudah dibagi, silahkan digambar. Ini karena harus siku, di sini 90 derajat. Ya, berarti sini juga 90 derajat. Siku. Nah, ini juga. Ini juga. Ini juga. Ini juga. Ada berapa kotak? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, Pak, kalau intervalnya itu beda, gimana? Pak, contoh 38 itu panjang SL-nya itu totalnya berapa? Karena ini kan size lokal, kita bicara size lokal. Dan acuan lokal itu biasanya tidak normal. Pasti, karena pengrajin di Indonesia itu yang pertama untuk dibeli itu kan otsul, bukan membuat sulas dulu baru otsul. Ya, otsul dulu dibeli yang di pasaran mana yang paling banyak, baru kita beli kan otsulnya, baru dibuat acuan. Nah itu kan salah. Ya, harusnya itu standarnya kan acuan dulu, fittingnya oke, size baru di grading. Nah otsul ngikuti acuan, bukan acuan ngikuti otsul, ya enggak. Nah makanya dari itu kenapa standar di pengrajin itu sulas atau intervalnya itu enggak normal, enggak sesuai standar. Jadi contoh ini 38 nih saya ukur, oh ternyata ini 4 mili selisihnya ke 39. Nah jadi 38 ke 39 itu 4 mili. 40, 39 ke 40, oh 6 ini. Terus 41, oh ini juga 6. Oh 42, oh ini ternyata 5. Nah acuan ini, interval itu ini yang kita maksudkan atau kita input di kotak ini. Jadi ini yang saya praktekkan itu standar normal 6 mili, intervalnya per 6 mili. Jadi kalau mamanya ini tadi ya seperti permasalahan ini, kasus yang ini, oh size 39 kan masternya Pak, itu kalau di sini jadi 4 mili, ya ini kotaknya dibagi 4 mili, bukan lagi 6 mili. Nah, paham? Ya, jadi ya dibagi 4 mili, bukan lagi 6 mili. Nah tapi contoh yang saya praktekkan di sini itu adalah 6 mili, paham? Nah ini bisa dicoba, ini masalah acuan di tempat masing-masing itu harus diukur SL-nya itu berapa persesnya, ya gitu. Nah ini saya praktekkan lagi yang untuk memperkecil ya. Nah ini yang tadi tanda-tanda itu jangan bingung ya. Mana nih? Oh ini belum sampai ke atas ya, makanya ini ke ataskan, ke ataskan, ke ataskan. Nah udah. Kita tepatkan lagi, tapi posisinya VE itu yang di atasnya ya. VE di atasnya. Dah. Oke. Kita pakai geser ke depan. Nah, karena pengurangan ya. Kalau tadi ke sini, sekarang kita ke sini. Nah. Dah. Ini tadi sudah geser ke depan. Nah, sekarang kita bagian bawahnya. Nah, ini kotak kedua sekarang. Geser lagi ke depan. Berapa 6 mili kan? Nah, 1 mili per kotak. Nah, kita geser, kita gambar. Nah, bagian dalamnya juga. Nah, kita tandai. Geser lagi ke depan. 1 mili ya, 1 mili aja cukup. Ini dalamnya juga. Nah, ini. Nah, sampai kotak ke 4. Geser lagi ke depan. 1 mili. Nah, 1 mili aja cukup. Nah, ini harus posisinya sama. Ini yang luar, dalamnya
Kita tandai bagian kotak kelima. Kita geser lagi 1 mili. Oke, ini juga harus lurus. Gambar. Sudah jadi. Nah, ini yang bagian bawah. Ini mulai kotak ke 4, 5, 6. Kita kembali lagi ke awal tadi. Mana tadi? Nah, ini kita gambar dulu yang biru. Mana biru? Bukan biru. Nah, tempatkan birunya mana? Ini biru. Ini biru. Kita gambar. Nah, ini kotak berapa tadi? 4, 5, 6. Udah. Ini yang 4. Ini yang kita gambar yang kotak keempat. Ya, ini kita naikkan ini. Nah, ini kan ikut yang merah ini. Ya, yang kita gambar yang merah. Nah, aduh, ini merah ya. Nah, ya. Terus geser lagi 1 mili. Nih, geser lagi 1 mili. Nah, ini. Ya, ini bagian bawahnya. Yang untuk gambar tengahnya ikut yang ini tadi, yang ini. Ya. Kalau sudah, garis yang dalam ini kita sambung ke merah. Nah, seperti ini. Nah, ini yang digambar yang dipotong yang mana nih Pak? Acuannya yang dipotong adalah yang AB. Start dari AB terus ke arah yang merah. Jadi seperti ini nanti. V-nya kan di sini. Nah, biru ini. Nah, ini. Nah, seperti ini nanti. Ya. Itu bisa dipotong. Dari A, acuannya standarnya ini garis AB ya. Potongnya startnya. Walaupun garis di atas AB itu untuk memperkecil ya. Nah, ini yang garis merah yang potong karena pengurangan maju kan. Nah, kurang pas. Nah, sip. Udah, ini yang dalam. Terus, nah, udah jadi. Bisa klik ya, belum saya slot ini, belum saya gambar. Nah ini V juga kita cocokkan. Nah ini 6 mili ya, ini 6 mili, ini juga 6 mili ya. Nah, kalau mamani geser berarti di sini pada saat pembagian 1, 2, 3, 4, 5, 6 tadi itu ada yang kelebihan 1 koma dan seterusnya, atau sebaliknya penambahan atau pengurangan maju tadi ada 1 koma, ada 0 koma. Nah itu berarti harus diperhatikan di situ ya. Nah ini sudah jadi, tinggal kita gambar seperti ini. Ini sudah ya, kita cek 6 mili ya, kurang lebih 6 mili setengah, lebih sedikit. Ini 6 mili lebih sedikit ya, ini namanya manual. Nah oke. Nah ini sudah jadi serialnya ya, ini grading manual. Nah ini bisa dibuat komponennya atau pecah pola dari pola master. Ini yang untuk metode praktis ya. Ya, sebenarnya ada dua ya, ada 2 metode manual, yang satu radial tool, yang satu praktis. Nah dari praktis ini ada turunannya lagi paling cepat. Nah ini karena yang cepat ini sebenarnya diperuntukkan yang paham benar-benar apa ya, tingkat lanjut istilahnya, yang sudah paham. Jadi tidak perlu pergeseran seperti ini ya. Nanti setelah ini ya. Oke, ini bisa dipraktekkan. Terima kasih.